Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan bahas yang namanya pemrograman dasar, yaitu pemrograman komputer dengan menggunakan bahasa Python. Jadi untuk Python ini sendiri dapat kita ketikkan kode programnya itu menggunakan tools IDLE, kemudian JupyterLab, kemudian PyScripter. Tapi sesuai dengan kesepakatan dengan prodi, sesuai dengan silabus, tools yang akan kita gunakan yaitu adalah IDLE dan PyScripter. Jadi kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya kita menggunakan yang namanya JupyterLab, ada beberapa masalah, ada beberapa kendala untuk penginstalan yang harus kita install dulu Anaconda-nya, kemudian kita baru bisa akses yang namanya JupyterLab-nya, kemudian yang versi online-nya juga banyak masalah. Jadi mungkin lebih ringannya kita bisa gunakan atau beralih ke IDLE. Jadi kalian boleh install atau download dari python.org. Kemudian ada klik, bisa kita pilih sesuai dengan sistem operasinya kita, atau Windows atau Linux atau macOS. Nah, misalkan kita mau download yang untuk versi Windows, nah kebetulan saya pakai yang namanya versi macOS. Nah, di situ kemudian kita ada pilih rilis yang terbarunya. Itu kemudian bisa sesuaikan dengan sistem operasinya menggunakan Windows yang 32 bit atau 64 bit atau yang macOS 64 bit. Kita bisa download dari sini. Nah, misalkan kita sudah install, kita bisa langsung buka salah satu toolsnya yaitu IDLE. Nah, misalkan seperti itu. Oke, jadi gampang. Cara installnya juga gampang, tidak ada yang terlalu berat seperti yang versi lainnya gitu ya. Nah, jadi untuk IDLE cukup sederhana seperti ini tampilannya, tapi cukup ringan gitu ya, cukup ringan. Jadi yang pertama akan kita bahas di sini adalah contoh sintaks dasar program sederhana. Jadi misalkan kita mau buat program sederhana untuk cetak yang namanya Hello World, seperti ini misalkan hello world. Nah, seperti ini. Dan cara untuk menjalankan kode programnya menggunakan IDLE ini seperti apa? Nah, hanya cukup tekan tombol enter, dia langsung menjalankan. Gampang kan? Nah, jadi print hello world, nah maka dia langsung menampilkan output hello world. Jadi ini sintaksnya, sintaks untuk cetak output. Ini dia yang informasi yang akan dicetak, dan kemudian ini dia hasilnya, outputnya setelah di running. Gitu ya. Misalkan kita buat print my name is Devan. Kita enter, nah langsung running. Jadi bagaimana caranya? Misalkan kita ada buat kode program, kita tidak menjalankan, kita jalankan sekaligus gitu tanpa harus enter tampil gitu. Nah, kalian boleh insert atau file, new file atau new module ya. Klik menu file, kemudian new file. Nah, kita bisa buat dua lembar kerja seperti ini. Misalkan nanti ini kita pengetikan kode programnya di sini. Nah, untuk tampilan outputnya, kita runningnya nanti tampilnya di sini. Seperti itu. Nah, caranya misalkan kita ketikkan program sederhana, misalkan print welcome to Python. Nah, jadi kenapa harus menggunakan yang namanya tanda petik di sini? Karena kita mau menampilkan string ya, tipe data string. Nah, jadi akan kita kita bahas lebih dalam lagi mengenai tipe data dan variabel nanti di pertemuan berikutnya. Nah, jadi yang pertama kita gunakan sintaks print, kemudian seperti ini. Nah, pada saat di sini di modul kita tekan enter, dia tidak langsung menampilkan, dia tidak langsung menjalankan. Jadi itu manfaatnya kita pengetikan kode programnya di dalam sebuah modul gitu ya. Jadi kita buka misalkan print misalkan I live in Boston. Misalkan seperti itu ya. Misalkan di sini coba kita jalankan gitu ya. Cara menjalankannya bagaimana? Nah, di sini ada tombol run gitu ya. Ada tombol run di sini. Kita klik run, tapi run modul. Nah, tapi kita disuruh untuk must be save gitu. Jadi simpan terlebih dahulu. Oke, kita simpan, coba simpan program sederhana 1 misalkan. Kita save. Nah,
Nah, jadi IDLE-nya akan menjalankan di sini. Outputnya akan ditampilkan di sini. Gitu ya. Jadi itu mungkin bisa kita manfaatkan untuk modul ya, modul. Nah, misalkan ada kita coba bahas sebuah kasus, misalkan nah, di sini Anda seorang programmer diminta untuk membuat sebuah program untuk menghitung rata-rata dari 3 buah bilangan. Berarti kan kita mau cari yang namanya nilai rata-rata dari 3 buah bilangan. Nah, di sini kita belum berbicara mengenai pemanfaatan sebuah variabel. Jadi mungkin kita bisa menggunakan yang namanya sintaks print gitu. Print bilangan 1 sama dengan, katakan kita buat 13. Seperti itu, 13. Tapi kalau misalnya kalian sudah memang paham untuk bagian input, nah mungkin bisa menggunakan input gitu ya, bisa menggunakan input. Tapi karena kan di input itu kita menggunakan yang namanya sebuah variabel, tapi variabel itu kan belum kita bahas. Jadi mungkin bisa langsung buat aja print bilangan 1 sama dengan 5 dan seperti itu. Kemudian bisa di copy misalkan seperti itu. Ini oke, ini coba kita hapus ini. Kemudian print rata-rata sama dengan, berarti 5 tambah 5 tambah 5 bagi 3 sama dengan berapa, misalkan seperti itu. Berarti 5 misalkan. Udah, tinggal kita jalankan. Kita save, kemudian run modul. Nah, coba kita lihat. Nah, seperti ini kira-kira outputnya, hasilnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau untuk bilangan 1, bilangan 2 ini kita input gitu ya, kita input dengan oleh user, disesuaikan dengan user sehingga dia secara dinamis bisa kita ubah-ubah. Ya, bisa juga, tapi dia menggunakan yang namanya variabel gitu ya. Misalkan di sini kita buat bil 1 gitu ya, sama dengan input bilangan 1. Input bilangan 1. Jadi susunannya seperti ini, variabel, tipe data, kemudian sintaks inputnya. Tapi ini jangan dipusingkan dulu karena akan kita bahas lebih lanjut lagi mengenai variabel dan tipe data itu di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya. Bilangan 1. Jadi misalkan kini kita tidak tentukan di sini secara statis. Oke. Kemudian tinggal copy saja. Oke. Nah, ini misalkan bilangan 2, bilangan 3, kan kasusnya kita menginput bilangan 3 bilangan gitu. Kemudian untuk rata-rata, nah kita bisa buat misalkan satu variabel untuk yang namanya rata sama dengan, berarti bil 1 ditambah bil 2 ditambah bil 3 per 3, misalkan seperti itu. Nah, kita buat di sini, kita tinggal panggil nama variabelnya, misalkan seperti ini, rata. Kita simpan dan coba run modul. Kita lihat. Oke, di sini ada kurang ininya ya, kurungnya. Sorry. Run modul. Nah, kita lihat dia minta input di sini. Bilangan 1 berapa? Misalkan 6, 7, 8. Nah, rata-ratanya 7,0, misalkan seperti itu. Nah, gitu cara mudah untuk membuat sebuah program sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan tools IDLE. Nah, itu dia contoh sederhana salah satu pemrograman. Nah, tapi untuk yang namanya penggunaan variabel dan tipe data, jangan khawatir, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, bagaimana ini kan kode programnya. Dan jika kode programnya ini kita tuangkan ke dalam bentuk sebuah flowchart. Nah, harusnya kan flowchart dulu baru kode program.
Nah, coba kita bahas mengenai flowchart. Nah, silakan buka Microsoft Office Visio-nya. Nah, jadi yang pertama kita masih ingat ya, ada simbol start, kemudian simbol proses, decision, dan data. Nah, jadi jika kita buat tadi seperti itu bentuk kode programnya, maka kita coba buat flowchartnya seperti ini. Oke. Nah, jadi saya konekkan dulu. Nah, karena kita menggunakan versi online, maka kita pastikan kita harus connect ke internet ya. Jadi kita akan mulai coba buat sebuah flowchartnya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, jadi tampilan awal untuk yang namanya Visio adalah seperti ini ya. Oke. Nah, jadi yang pertama kita akan buat start. Jadi untuk yang namanya flowchart ada dimulai dengan start dan diakhiri dengan end. Dan diakhiri dengan end. Seperti itu ya. Jadi yang pertama kan kita tadi melakukan input ya, atau input dengan print, cetak. Nah, itu simbolnya sama, menggunakan yang namanya simbol data seperti ini atau jajaran jenjang seperti ini. Misalkan kita buat di sini input bill 1, kemudian tinggal copy saja. Input bill 2, kemudian input bill 3, seperti ini gitu. Nah, jadi kita tinggal tarik arrow seperti ini. Jadi pastikan arahkan di sini akan muncul poin seperti ini, poin warna hijau. Nah, supaya lurus bisa arahkan ke poin hijau di simbol berikutnya. Nah, kan kita ada proses. Nah, maka jika ada proses perhitungan, kita menggunakan yang namanya simbol proses. Misalkan tadi rata sama dengan bill 1 tambah bill 2 tambah bill 3 per 3. Seperti itu. Nah, kita coba buat seperti ini. Nah, jadi tinggal tarik. Nah, kita mau cetak informasi rata-ratanya, maka menggunakan yang namanya simbol input atau simbol data seperti ini. Oke. Kemudian coba tarikan seperti ini. Kita tinggal print rata. Udah selesai. Nah, begitu kira-kira contoh penggunaan IDLE tadi sudah. Kemudian contoh program sederhana dengan menggunakan print dan input. Kemudian kita coba buat flowchartnya. Nah, cara ekspor untuk flowchartnya mungkin boleh kalian screenshot atau kalian Ctrl A, Ctrl C, lalu pindahkan ke lembar kerja kalian, atau mungkin bisa diekspor ya, file, save as. Nah, bisa berupa PDF, berupa image juga, download as image. Nah, kira-kira seperti itu untuk pengenalan pemrograman dasar, baik itu Python dan baik itu Visio-nya atau flowchart. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.